Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas besar 2 yang telah diberikan oleh Ibu Lili Kholida, STMT, PMP, di mana dalam mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rafli Dusya Putra, NIM 411200-149. Baik, di sini saya akan membahas tentang manajemen klaim, arbitrase, dan etika profesi serta profesionalisme. Baik, yang pertama itu ada manajemen klaim proyek. Apa itu klaim proyek? Manajemen klaim itu merupakan proses yang dibutuhkan untuk mengurangi atau mencegah klaim konstruksi jika timbul dan untuk menanganinya secara tepat apabila klaim tersebut terjadi. Apa saja struktur klaim? Di sini struktur klaim ada keterangan tentang ketentuan dan syarat-syarat kontrak atau lingkup pekerjaan atau struktur biaya. Terus ada keterangan mengenai fakta kejadian apa yang terjadi atau tidak terjadi yang diuraikan secara kronologis. Lalu ada akibat suatu rangsangan klaim yang disajikan dalam bentuk uraian di atas, dan ada analisis biaya termasuk perbandingan antara biaya sesungguhnya dan yang diperkirakan dalam RAB. Lalu ada prosedur atau proses pengajuan klaim. Itu ada untuk mengajukan klaim kita harus siapkan secara tertulis yang isinya fakta-fakta untuk membuktikan untuk mengajukan klaim berhak untuk mendapatkannya. Walaupun tak ada format yang baku, klaim harus secara logis dan berisi sebanyak mungkin fakta yang merujuk pada dokumen-dokumen pokok. Seperti pada yang dilakukan penyedia jasa, seperti yang diuraikan dalam butir A sampai dengan C di atas. Lalu ada proses pengajuan klaim dapat dirincikan sebagai berikut ini. Yang pertama itu pengajuan klaim biasanya diawali dengan terjadinya suatu perubahan pekerjaan. Kayak misalnya perubahan pekerjaan itu diketahui sebelum pekerjaan dimulai atau baru diketahui ketika pekerjaan itu sedang dilaksanakan. Lalu ada apabila perubahan pekerjaan tersebut telah diketahui sebelum, maka penyedia jasa dapat melakukan pemberitahuan kepada pengguna jasa. Memberitahu harus dilakukan secara tertulis. Yang ketiga, di mana perubahan pekerjaan baru itu diketahui setelah pekerjaan itu berjalan, sehingga perubahan pekerjaan itu dinamakan perubahan tidak resmi. Nah, ini biasanya perubahan tidak resmi termasuk dalam kategori non-kontraktual atau non-kontraktual rights. Dalam hal ini penyedia jasa harus mengajukan permintaan perubahan kepada pengguna jasa. Selanjutnya ada proses pengajuan klaim lagi. Itu ada begitu kontraktor telah tahu keinginan untuk mengajukan klaim secara tertulis, maka kontraktor itu harus menyiapkan dokumen-dokumen untuk mendukung pengajuan klaim. Nah, dokumen tersebut itu dalam bentuk dokumen pokok, laporan saksi ahli, fotonya juga, dan lain-lain. Pengguna jasa lalu mengevaluasi dokumen tersebut dengan menggunakan rate harga yang tertera dalam kontrak. Apabila klaim disetujui oleh owner atau pengguna jasa, maka pengguna jasa itu wajib mengeluarkan perintah perubahan kerja atau operation order. Operation order ini dapat direvisi selama masa konstruksi apabila diperlukan. Lalu yang terakhir ada setelah terbit permintaan perubahan harus diikuti dengan menerbitkan amandemen kontrak yang baru. Lalu ada change order atau perubahan pekerjaan. Itu ada jenis-jenis perubahan. Lalu ada formal change, ada informal change. Selanjutnya ada penyebab timbulnya perubahan. Yang pertama itu informasi desain yang cacat atau tidak lengkap. Ketidakpuasan owner dari hasil pekerjaan engineer atau dari konsultan desain itu salah satu penyebabnya cacatnya desain informasi desain. Terus ada perubahan permintaan
Nah, perubahan permintaan ini kebijakan khusus yang terjadi dalam proyek akan membuat pekerjaan terhambat dalam jangka waktu yang lama. Lalu ada perubahan lapangan atau kondisi lapangan yang belum diketahui. Kondisi di bawah permukaan tanah menggambarkan contoh klasik dari kondisi lapangan yang tidak diketahui atau dapat berubah selama masa pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat itu ada batasan dalam metode bekerja. Terdapat contoh yang tidak terhitung di mana penyedia jasa itu membatasi metode bekerja dari kontraktor. Nah, proses pengajuan perubahan. Yang pertama itu ada identifikasi. Ini merupakan hal yang penting dalam mengajukan perubahan. Nah, dalam hal ini pihak yang merasa harus merevisi kegiatannya menyadari bahwa perubahan itu wajib terjadi. Perubahan harus diidentifikasi sedini mungkin untuk menghindari adanya permasalahan yang akhirnya berakhir dengan sengketa. Lalu ada evaluasi apabila perubahan sudah diketahui, salah satunya pihak baik dari owner ini, pengguna jasa ini maupun kontraktor harus memutuskan akan menyetujui perubahan tersebut atau tidak. Nah, yang C ini persetujuan seringkali dalam pengajuan change order. Nah, pengguna jasa itu menolak quantitation yang telah dikeluarkan oleh penyedia jasa dan meminta quantitation yang baru, atau negosiasi adalah hal yang dibutuhkan dalam proses ini. Nah, yang D itu penyesuaian. Apabila change order disetujui pengguna jasa, maka penyedia jasa harus merubah ketentuan dalam kontrak. Lalu yang E itu pembayaran change order ini harus mengikuti prosedur yang tertera dalam kontrak progress payment. Pengecualian bahwa change order itu diidentifikasikan dan dibuat secara terpisah dalam tagihan dan perkiraan kemajuan. Nah, penanganan klaim itu pertama ada administrasi kontrak, evaluasi, tadi itu perintah perubahan, terus ada manajer kontrak, analisis, dan penyelesaian klaim. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan arbitrase. Nah, pada arbitrase ini tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada pasal 3. Pertama, apa sih itu arbitrase? Arbitrase itu merupakan lembagaan tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan atau sengketa yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian pokok. Akan tetapi kelembagaan ini juga dapat memberikan konsultasi dalam pembentukan opini atau pendapat hukum atas permintaan para pihak dalam perjanjiannya. Syarat-syarat arbitrase itu yang utama bagi suatu proses arbitrase ini kewajiban para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase atau arbitrase clause atau agreement, dan kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaiannya. Lalu kenapa kita harus memilih arbitrase? Arbitrase itu dipilih oleh pengusaha untuk menyelesaikan sengketa komersialnya karena memiliki beberapa kelebihan dan kemudahan, yakni antara lainnya para pihak yang bersengketa dapat memilih para arbitrase sendiri, dan untuk ini tentunya akan dipilih mereka yang dipercaya memiliki integritas, itu kejujuran, keahlian, dan profesionalisme di bidang masing-masing. Terus kenapa memilih arbitrase itu? Proses majelis arbitrase ini konfidensial dan oleh karena itu dapat menjamin rahasia dan publisitas yang tidak dikehendaki. Nah, lalu ada sesuai dengan kehendak dan niat para pihak merupakan keputusan final dan mengikat para pihak bagi sengketanya. Lain lagi keputusan pengadilan yang terbuka lagi peninjauan yang memakan waktu lama. Lalu ada karena keputusan final dan mengikat, tata cara bisanya cepat, itu tidak mahal serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadilan. Lalu ada tata cara arbitrase lebih formal dari tata cara pengadilan
dan oleh karena itu terbuka untuk memperoleh dan ketersediaan tata cara penyelesaian kekeluargaan dan damai. Jenisnya ada arbitrase ad hoc, ada arbitrase institusional. Nah, di ini mempunyai di arbitrase institusional itu ada sengaja didirikan pembentukan badan ini memang sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang timbul bagi para pihak menghendaki penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, terus arbitrase institusional ini bersifat nasional. Pendirian badan arbitrase yang bersifat kesengajaan ini yang kemudian ruang lingkupnya keberadaan dan yurisdiksi atau meliputi kawasan suatu negara tertentu. Maka arbitrase ini tersebut bersifat nasional. Lalu ada arbitrase institusional yang bersifat internasional. Selain arbitrase institusional yang bersifat nasional, ada juga arbitrase institusional yang berwawasan internasional. Selanjutnya ada etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Jadi seorang sarjana teknik sipil dituntut suatu keahlian profesional serta dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan pekerjaannya sehingga dapat menghasilkan mutu produk yang berkualitas dan melayani kebutuhan masyarakat khusus di bidang infrastruktur. Nah, etika yang pertama itu etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana seseorang berperilaku, dan etika berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik mana yang buruk. Itu dibagi menjadi dua, ada etika deskriptif, ada normatif. Etika deskriptif itu yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia. Normatif itu berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup sebagaimana sesuatu yang bernilai. Etika khusus itu ada dua, etika individual yaitu menyangkut kewajiban sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Lalu ada etika sosial, berbicara mengenai kewajiban sikap dan pola perilaku manusia sebagaimana umat manusia. Lalu ada kompetisi insinyur. Nah, kompetisi itu sebagai suatu sifat dasar seorang yang sendirinya berkaitan pelaksanaan suatu pekerjaan secara efektif atau berhasil guna underlying characteristic of individual which is causal relate to effect or superior performance in a job. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari kompetisi. Lagi ada kompetisi itu merupakan aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja yang superior. Nah, di sini Persatuan Insinyur Indonesia atau PII menyatakan kompetisi profesional adalah kemampuan pekerja individu yang telah teruji dan diakui komunitas profesinya dalam melaksanakan kerja profesional. Kompetisi profesional ini meliputi 3 aspek yang bisa dilihat itu: attitude, know-how, atau knowledge. Ada 3 tersebut. Nah, itu ada jajarannya. Nah, profesional yang sangat erat kaitannya dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalani. Nah, profesionalisme adalah seseorang yang benar-benar ahli di bidangnya dan mengandalkan keahlian tersebut sebagaimana mata pencariannya. Nah, dalam profesi insinyur teknik sipil adalah suatu pekerjaan keteknik sipilan yang dalam pelaksanaannya dituntut keahlian untuk melayani kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta profesi sertifikasi. Dan juga harus ada lisensi yang
khusus untuk bidang profesi tersebut. Nah, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.